Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Yang terhormat Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Pak Dwi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf kami sampaikan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang pada saat ini tidak bisa memenuhi hadir di sini karena ada paripurna Bapak Ibu. Jadi mohon izin, perkenalkan saya Edi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Kota Surabaya, ingin memberikan sedikit paparan terkait pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Surabaya. Paparannya, Mas. Next. Nah, ini adalah salah satu intervensi Bapak Ibu yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya terhadap UMKM atau pelaku usaha mikro yang ada di Kota Surabaya. Mungkin saya beri penjelasan sedikit terkait kriteria pelaku usaha mikro ya Bapak Ibu ya. Karena di kriteria pelaku usaha mikro itu ada perubahan dari Undang-Undang 20 2008, di mana kriteria mikro itu adalah pelaku usaha dengan modal sampai dengan 50 juta di luar aset tanah dan bangunan, dan omset sampai dengan 300 juta, itu termasuk kategori mikro. Tetapi Undang-Undang 20 2008 ini dirubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kriteria pelaku usaha mikro ini berubah dan muncul di turunannya di PP 7 2021 dengan kedua kriterianya sama, cuman yang berbeda angkanya. Jadi di PP 7 2021 ini adalah kriteria mikro itu menjadi modal sampai dengan 1 miliar di luar aset tanah dan bangunan. Yang kedua adalah omset sampai dengan 2 miliar selama setahun, itu masuk dalam kategori mikro. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, yang dulu pernah kita naik kelaskan dari mikro ke kecil, nah akhirnya semuanya terjun bebas semua, masuk ke mikro semua. Jadi usaha kami beberapa tahun yang lalu itu dengan adanya perubahan kriteria ini, akhirnya semuanya pelaku usaha itu terjun bebas menjadi mikro semua. Yang dulunya pernah naik kelas yang di atas 300 juta, omsetnya sekarang jadi mikro semua Bapak Ibu. Karena sampai dengan 2 miliar omset itu masih dalam kategori mikro. Nah, baru di atas 2 miliar masuk ke kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini beberapa intervensi yang diberikan pemerintah kota. Yang pertama terkait legalitas. Legalitas itu adalah pemberian legalitas usaha. Yang pertama yaitu NIB. Nah, NIB ini memang kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan memberikan pendampingan Bapak Ibu kepada pelaku usaha yang mengurus legalitas usaha. Kami adakan acara di kecamatan-kecamatan, kami ada acara di kelurahan, bahkan kami mendampingi sampai ke rumah-rumah. Jadi ke rumah-rumah itu apabila ada yang belum mengurus NIB, dari pihak wilayah, kecamatan dan kelurahan memberikan laporan, kita dampingi mereka ke rumah. Walaupun sebetulnya pengurusan NIB ini mudah sekali karena kan juga online dan masuk ke dalam OSS, online single submission. Jadi sebetulnya itu dilakukan sendiri pun juga bisa dan mudah. Yang selain NIB, kami juga memberikan sertifikasi Bapak Ibu. Sertifikasi ini adalah sertifikasi makanan minuman, sertifikasi halal. Jadi halal itu kami berikan kepada pelaku usaha mikro yang memiliki produk makanan dan minuman. Itu semua kita berikan gratis tanpa
dipungut biaya Rp1 pun. Tapi nanti kalau pada saat masanya sudah habis, karena sertifikasi halal ini ada masanya Bapak Ibu 2 tahun, harus perpanjangan. Jadi seperti SIM. Beda sama KTP. Kalau KTP kan tidak ada masa kadaluarsanya gitu. Kalau sertifikasi halal ini ada masa kadaluarsanya Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat yang kedua itu baru yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Kami tidak memfasilitasi, tapi yang pertama kami fasilitasi. Selain halal, kami juga merek juga kita fasilitasi Bu. Haki itu kami fasilitasi. Jadi semuanya itu kita berikan gratis kepada pelaku usaha. Nah, yang kedua di sini kami juga ada sentra UMKM atau yang kami sebut sekarang dengan nama Surabaya Kriya Gallery. Jadi Surabaya Kriya Gallery ini adalah salah satu tempat yang disediakan oleh pemerintah kota, di mana para pelaku usaha ini bisa menjual atau menitipkan barangnya di tempat tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya Rp1 pun. Semua operasional yang ada di tempat tersebut, mulai dari listrik, air, etalase, bangunan, semuanya sampai termasuk tenaga kerjanya, kebersihan, keamanan, kasir, semuanya dibiayai oleh pemerintah kota. Jadi pelaku usaha tinggal naruh barang saja tanpa dipungut biaya. Nah, selanjutnya kami juga ada sentra produksi atau pelatihan Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa saya anukan gambarnya. Jadi kalau untuk sentra produksi atau pelatihan ini kami memiliki beberapa sentra batik, sentra jahit di kota Surabaya. Jadi di sentra jahit ini pun juga kami juga memproduksi banyak sekali produk Bapak Ibu. Salah satunya yaitu yang mungkin Bapak Ibu kalau ada di hotel seperti ini kan pasti ada sandal hotelnya tuh. Nah, di situ itu yang produksi pelaku usaha mikro kota Surabaya Bapak Ibu. Jadi kebanyakan produksi itu kami lakukan di ekslokalisasi. Ekslokalisasi yang dulu dikenal dengan nama Dori. Itu sekarang berubah menjadi sentra tempat-tempat sentra usaha. Walaupun memang perubahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Cuma memang kami dari pemerintah kota memberikan dukungan penuh terhadap hal tersebut, dan kami juga membantu penjualan ke hotel bagi yang memproduksi sentra alas kaki ini. Jadi kita juga menjalin MOU Bapak Ibu dengan beberapa hotel. Nah, MOU ini juga tidak hanya di sentra sepatu saja, tapi mungkin juga terkait yang lainnya, misalkan drink atau apa yang diproduksi oleh UMKM. Dan itu yang bertanda tangan MOU-nya langsung dengan Bapak Wali Kota, tidak dengan Bapak Kepala Dinas, tapi langsung Bapak Wali Kota. Jadi istilahnya di kota Surabaya ini kalau bisa warga Surabaya ini lebih diutamakan. Pengennya memang warga kota ini menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Yang berikutnya adalah kami juga ada namanya SWK Bapak Ibu. SWK ini adalah sentra wisata kuliner. Sentra wisata kuliner ini ada 49 lokasi, dan ini juga merupakan salah satu dari solusi kami di mana terkait penataan PKL. Jadi kami memberikan tempat yang legal bagi teman-teman yang usahanya dulu di pinggir jalan, jualannya di pinggir jalan, PKL-an dengan rombong dengan segala macam alatnya, itu untuk menempati suatu tempat yang legal, yaitu yang namanya sentra wisata kuliner. Ada 49 lokasi kita sentra wisata kuliner. Ada di Wiyung, ada di Musada, ada Batang Binangun, ada Taman Bungkul. Ya mungkin kalau Taman Bungkul Bapak Ibu pasti sudah tahu semua, karena Taman Bungkul kan dekat dengan Taman Bungkul pusat kota. Jadi seperti itu. Dan itu semua pengelolaannya kita berikan ke mereka untuk supaya bisa mandiri. Jadi mereka kalau di SWK kami tidak gratis Bapak Ibu, karena SWK kami sudah ada aturannya untuk restribusi, dan biaya operasionalnya untuk listrik dan airnya mereka harus bayar sendiri. Ya, jadi kami kalau terkait kegiatan usaha yang di SWK itu kami mengusahakan supaya mengupayakan pelaku usaha ini bisa untuk mandiri ke depannya. Karena mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat salah satu pedagang SWK kami yang ada di Taman Bungkul itu, rawon kalkulator itu, waduh itu omsetnya luar biasa Bapak Ibu. Warung Trenggalek luar biasa di situ omsetnya. Jadi sebetulnya kategorinya sudah pada saat itu sudah naik kelas. Nah, karena dengan adanya aturan baru ini,
PP7 akhirnya terus bebas lagi Bu. Jadi ya itu terpaksa kami telan, ya sudah, karena memang aturannya begitu ya sudah. Nah, yang berikutnya adalah kita juga ada pasar tradisional. Nah ini kalau pasar tradisional ini dari pemerintah kota ada 2 Bu pasar tradisional ini, yang dikelola oleh PD Pasar dan yang kedua yang dikelola oleh Dinas Koperasi. Jadi kita ada 11 pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Koperasi. Nah 11 pasar ini yang dikelola oleh Dinas Koperasi semuanya kita berikan gratis, tidak ada biaya sewa, tidak ada biaya operasional, semuanya yang membayar dari pemerintah kota. Jadi pedagang itu tinggal menempati saja dan berjualan, sudah itu aja. Tidak ada biaya yang macam-macam. Jadi 11 pasar ini ada Nambangan, ada pasar Sememi, pasar Penjaringan, Buku Menanggal, terus pasar Gunung Anyar. Itu semuanya kita berikan gratis Bapak Ibu. Jadi tinggal berjualan saja. Tidak ada biaya yang dikeluarkan seperti yang di tempatnya PD Pasar, karena aturan kami terkait pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi belum ada. Jadi akhirnya kita berikan secara gratis. Daripada tidak termanfaatkan, makanya diberikan ke pelaku usaha secara gratis. Yang berikutnya adalah kita juga memberikan pelatihan dan pembinaan juga kepada pelaku usaha, baik itu terkait laporan keuangan sederhana, terkait perpajakan, terkait pengurusan legalitas yang lainnya seperti NPWP. Itu kita berikan pendampingan Bu, ke pelaku usaha Bapak Ibu. Dan yang berikutnya yaitu e-pekan. Nah, pekan ini merupakan salah satu marketplace yang dibikin oleh pemerintah kota, di mana di e-pekan ini nanti semua pembelian bisa langsung dibelikan di sana, termasuk yang PNS-nya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan salah satu pemberdayaan di mana e-pekan ini memfasilitasi semua pelaku usaha. Dan PNS Kota Surabaya wajib beli, dan itu himbauan langsung dari Bapak Wali Kota. 14.000 PNS Kota Surabaya wajib beli di e-pekan, karena sistem ini kita buat berbasis NIK. Jadi ketahuan Bapak Ibu, yang nggak beli itu ketahuan, dan itu dilaporkan tiap bulan. Dan ada himbauan dari Pak Wali bahwa staf itu minimal 500, kasih atau sekarang subkoordinator itu 1 juta, Kabid 1,5 juta, kepala dinas 2,5 juta, Bapak Wali Kota sendiri 5 juta setiap bulan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di berita itu akhirnya muncul boom, e-pekan kita sudah 16 miliar, itu karena ada sedikit himbauan Bapak Ibu dari Bapak Wali Kota. Akhirnya semuanya beli. Jadi di situ. Jadi kalau tidak begitu Bapak Ibu, kita nggak bisa ini menaikkan marketplace yang ada di kita. Dan ini marketplace ini kita tidak seperti Bukalapak atau Tokopedia. Jadi beda. Marketplace kami ini tidak ada pungutan Rp1 pun. Semua langsung penjual ke pembeli. Berbeda dengan yang ada di marketplace yang lain, karena mereka bentuknya company, mereka bisa boleh ngambil untung dari marketplace mereka. Kalau di kita tidak Bapak Ibu, karena kita sebagai regulator tidak bisa menyimpan uang atau menerima uang sebagai perantara seperti itu. Nama marketplace-nya apa? E-pekan. E-pekan Kota Surabaya Pak. Ya, jadi e-pekan Kota Surabaya. Nanti masuknya Bapak Ibu juga bisa masuk kok. Umum juga bisa masuk, tapi harus wajib memasukkan NIK-nya. Nah, di situ. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan pameran atau kemitraan. Next. Nah, ini rencana aksi dari pemerintah kota Bapak Ibu. Jadi peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB atau legalitas usaha. Yang kedua adalah meningkatkan UMKM yang memiliki sertifikasi produk halal merek GIP, mendorong UMKM. Yang ketiga mendorong UMKM memanfaatkan marketplace seperti e-pekan, GoFood, Tokopedia dan lain-lain. Yang keempat meningkatkan jumlah UMKM yang go internasional. Yang kelima yaitu meningkatkan sinergitas intervensi antar OPD. Karena terus terang saja kami dari Dinas Koperasi tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Kami juga butuh support dari teman-teman perindustrian tenaga kerja, kami juga butuh support ke teman-teman ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Karena apa? Di tempatnya mereka juga ada pelaku usaha yang berkaitan dengan peternakan, pertanian dan hasil-hasil yang lainnya. Terus juga dengan teman-teman disebut Porapar, di P3A, Bapak Mas KB ini, BPKAD, DPMPTSP dan DPR
DPRKPB, ini Cipta Karya terkait sarana dan prasarananya. Next. Nah, ini pendampingan dan pelatihan Bapak Ibu yang kami lakukan ke pelaku-pelaku usaha. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan SWK itu Bapak Ibu. Jadi SWK itu adalah sentra wisata kuliner. Di sini dengan biaya restribusi yang sangat murah sekali Bapak Ibu. Di Perda kami, Perda 1 2022, itu biaya restribusinya hanya 20.000 per meter persegi. Jadi kalau tempat itu 3 meter persegi, ya 20.000 dikali 3, cuma 60.000 itu per bulan. Per bulan. Meja kursi kita siapkan, rombong kita siapkan, bangunan kita siapkan. Jadi tinggal menempati saja Pak Ibu di sini. Dan aturan untuk pemungutan restribusinya ada di Perwali 78 tahun 2016. Jadi di dalam SWK ini kami juga selain penjualan secara offline Bapak Ibu, kami juga kerjasama dengan beberapa perusahaan IT seperti GoFood, Grab, Shopee, dan lain-lain untuk membantu mereka penjualan secara online-nya. Dan alhamdulillah di beberapa SWK itu menjadi penjualan tertinggi untuk tenan di Gojek. Makanya kami juga pernah melaksanakan kegiatan di SWK dan Musada itu yaitu kegiatan nasional Bapak Ibu. Jadi merger antara Gojek dan Tokopedia itu kami laksanakan di SWK dan Musada. Dan itu dihadiri oleh semua pimpinan perusahaan dan Bapak Wali Kota. Jadi itu, untuk mungkin nanti videonya saya tampilkan di akhir acara nanti. Nah, ini beberapa fasilitas Bapak Ibu yang kita berikan di SWK. Jadi selain marketplace, kami juga memberikan pelatihan. Pelatihan itu untuk meningkatkan kapasitas dari pelaku usaha yang ada di SWK. Karena mereka rata-rata adalah pedagang-pedagang relokasi dari PKR yang kita relokasi masuk ke sana. Jadi peningkatan kualitas ini kami memberikan dengan bimbingan terkait makanan dan minuman yang ada di sana Bapak Ibu. Jadi kami mendatangkan chef hotel ke sana untuk memberikan pelatihan. Jualannya apa? Yaitu nanti yang akan dikurasi, dikurasi tapi diperbaiki, peningkatan rasanya, terus model untuk penyajiannya, juga termasuk pelayanannya. Walaupun makanan itu enak, tapi kalau servisnya yang nyajikan dengan wajah yang cemberut, nah itu kan juga akhirnya yang enak jadi nggak enak akhirnya gitu. Jadi itu salah satu aksi atau salah satu kegiatan yang kami berikan kepada pelaku usaha. Nah, selain chef hotel, kami juga mendatangkan praktisi, yaitu yang sudah sukses, success story, antara lain yaitu Rawon Setan dan Tahu Telur Pak Jayen. Itu yang memberikan, karena juga di SWK kami ada yang juga berjualan rawon, ada juga yang berjualan tahu dai. Nah, tahu telur itu. Jadi kami memberikan mereka pelatihan terkait itu. Dan yang ketiga juga kita di SWK ini ada perbaikan semua sarpras dari SWK itu ditangani oleh pemerintah kota Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dibebankan ke pelaku usaha. Next. Nah, ini dokumentasi Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan di SWK Wiyung. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat yang di foto di bawah itu ada fotonya Pak Wali dengan Crazy Rich Surabaya, Melvin Tenggara, yang pada saat itu datang di SWK kami dengan membawa Lamborghini. Itu luar biasa, menarik perhatian sekali pada saat itu. Jadi dengan beberapa kegiatan ini akhirnya orang akhirnya melihat, oh ada ya ini SWK ya. Jadi SWK ini, Wiyung ini kami brandedkan rasa bintang 5 tapi harganya kaki 5. Dan memang murah sekali Bapak Ibu di sana. Iga satu porsi plus minumnya hanya 35.000 di sana, murah sekali. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau mau berkunjung ke Wiyung monggo nanti gitu. Degannya juga enak luar biasa. Harganya murah Pak, cuma 5.000, 10.000, tergantung campurannya. Jadi degan itu tidak hanya disajikan dengan es degan biasa, tapi ada yang mau kasih madu, mau dikasih jeruk nipis. Jadi ada campurannya di sana. Dan itu yang harganya agak berbeda sih memang. Kalau sama yang dijual polos es degan saja. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan kami Bapak Ibu yang kami lakukan di pemerintah kota. Next. Nah, ini Surabaya Kriya Gallery Bapak Ibu. Surabaya Kriya Gallery ini adalah tempat yang tadi saya bilang
bahwa tempat ini kita berikan gratis ke pelaku usaha yang mau menitipkan barang dagangannya, mulai dari makanan minuman, baju, aksesoris, segala macam. Monggo, tempat ini kita fasilitasi gratis untuk pelaku usaha tanpa dibungut Rp1 pun di situ. Semuanya dibiayai oleh pemerintah kota. Lokasi kami untuk Surabaya Kina Gallery ada di beberapa lokasi, di Mer, di Siola, di Park and Ride Sungkono, di Park and Ride Arif Rahman Hakim, ada di KBS juga ada Bapak Ibu, di Terminal Surabaya, Terminal Jayapura, di BDH, Rumah Sakit BDH, Bakti Dharma Husada, terus ada di Mangrove, Wonorejo, ada di SIB, ada di Wisata Religi Ampel, dan di UPTSA, Surabaya Timur. Nah, ini beberapa lokasi kami yang di SKG di mana pelaku usaha bisa menitipkan barang dagangannya secara gratis. Dan di sini Bapak Ibu, cara kami untuk meningkatkan supaya pada pengunjungnya, semua tamu yang datang ke kota Surabaya, kita tidak akan tanda tangani Bu surat jalannya, SPPD-nya kalau tidak mampir dulu ke sini dan beli. Jadi sedikit paksa kita Bapak Ibu. Kalau tidak begitu tidak bisa Pak. Jadi mohon izin. Jadi memang di sini memang kalau kota Surabaya itu agak ekstrim sedikit. Jadi Pak Wali ini selalu berusaha ya apa caranya supaya bermanfaat bagi pelaku usaha mikro yang ada di kota Surabaya dan meningkatkan penjualannya mereka. Yang penting tidak melanggar hukum, itu aja sudah. Jadi setiap tamu Bapak Ibu yang berkunjung di kota Surabaya, baik itu dari teman-teman OPD atau dari teman-teman DPRD di seluruh wilayah se-Indonesia, kalau berkunjung di kota Surabaya harus wajib mampir ke SKG. Kalau tidak, SPPD-nya nggak akan diteken Bapak Ibu. Dan itu wajib beli dan melaporkan. Jadi ada informasi nanti dari teman-teman itu, misal, dan itu di OPD manapun, tidak hanya di OPD saya. Jadi dari teman-teman Bapakku, kalau ada tamu juga sama, dari Kominfo, dari OPD manapun, se-Surabaya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya pengunjungnya ramai Bapak Ibu setiap hari, tidak pernah sepi. Kenapa? Karena tiap hari kita ada tamu yang datang, tidak pernah sepi akhirnya. Nah itu salah satu upaya yang kami lakukan Bapak Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini pendampingan dan pelatihan yang kita lakukan. Ada sosialisasi kehalalan produk, ada sosialisasi edar BPOM, ada pendampingan terhadap izin edar BPOM, ada pengembangan potensi ekspor, ada pendampingan aspek teknis produksi. Next. Nah ini juga salah satu pelaku usaha kami Bapak Ibu. Bu Suparti ini adalah jual kacang yang produk awalnya itu sebelumnya hanya diplastiki begitu aja. Ini sudah lumayan, plastiknya masih bagus. Awalnya pada saat dia jualan pertama kali itu pakai plastik biasa dan tidak ada mereknya. Terus akhirnya kami bantu terkait pelatihan untuk kemasan. Kami juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang memberikan CSR-nya supaya mereka juga membantu membuatkan pelaku usaha ini kemasan yang bagus itu seperti apa. Jadi akhirnya kemasannya menjadi seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya hanya di plastik itu aja, akhirnya seperti itu kacang biji. Modelnya sudah kayak seperti kacang Mr. P itu. Next. Nah ini adalah pemasaran produk dari UMKM, mengikut sertakan pelaku-pelaku usaha ini dalam pameran, dan itu kita semua yang membiayai. Pelaku usahanya tinggal bawa barangnya dan datang. Kalau untuk di pameran Bapak Ibu, kita juga memfasilitasi tempat penjualan yang di SKG tadi yang saya bilang. Kami juga membantu perluasan pemasaran, toko modern, toko-toko oleh-oleh, hotel, restoran dan lain-lain. Jadi di sini ini di Dinas Koperasi ini Bapak Ibu, kita bukan hanya PNS saja Bapak Ibu, kita juga salesman di sini. Double job kita Bu. Iya Bapak Ibu. Jadi kami juga datang ke hotel-hotel dan kita bawa produk, bawa slipernya kita, bawa produk makanannya kita. Kira-kira mana yang bisa diambil dari pihak hotel? Ya walaupun kadang-kadang sedikit paksa. Pak nanti kalau nggak beli ada teman-teman Sapol yang kesini. Tak tutup hotelmu. Tapi demi kebaikan Bapak Ibu, kita nggak ada masalah.
Nggak, maksudnya satpol kan pasti patroli toh Pak. Kan nggak mungkin satpol diem aja, kan pasti patroli keliling, kan pasti lewat. Nah, mampir hendaknya tuh kami juga nggak tahu. Next. Nah, ini dokumentasi beberapa pameran yang kita ikuti ya Pak Ibu. Jadi Surabaya Fashion Parade, ada Inacraft. Inacraft ini yang luar biasa, yang selalu ramai dan setiap kali kita bawa pelaku usaha ke sana pasti habis, nggak ada yang tersisa. Ada Surabaya, ada SGI, Surabaya Great Expo, ada Indonesia Fashion Week. Ini adalah beberapa pameran yang kita ikuti. Next. Next. Nah, ini juga foto-foto dari kegiatan pameran kita, ada fashion show juga. Next. Nah, ini Bu, e-pekan kita Bu. Ini marketplace kita yang namanya e-pekan. Nah, e-pekan ini menjual semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Jadi bukan hanya pelaku usaha yang memiliki produk, termasuk toko kelontong itu jualan di sini. Ya. Jadi kita fasilitasi, dalam bentuknya kami memfasilitasi supaya tidak kalah dengan toko modern. Akhirnya kita fasilitasi e-pekan ini juga, toko kelontong ini juga masuk di e-pekan. Jadi kita paksa, marketnya kita create, kita buat pasarnya. Karena memang terus terang aja kecenderungan masyarakat Surabaya ini kalau beli lebih enak ke mall, lebih enak ke tempat-tempat toko modern. Kenapa? Karena mereka ada hiburannya, ada AC-nya. Jadi belanja itu tidak hanya sekedar belanja, tapi sekaligus rekreasi mereka, refreshing. Nah, itu yang kita ubah Bapak Ibu. Jadi kita create marketnya supaya teman-teman ini beli di toko kelontong. Salah satu caranya Pak, ya himbauan dari Pak Wali tadi, wajib beli. Nah, di Surabaya ini ada 14.000 PNS Bapak Ibu, harus wajib beli. Akhirnya ya mau tidak mau ya harus beli. Gitu. Marketnya kita create. Next. Nah, ini juga kita juga menjalin kemitraan Bapak Ibu, kemitraan dengan toko swalayan, di mana pelaku usaha mikro kita juga bisa masuk ke dalam toko-toko swalayan. Jadi ada space tempat, dan ini pun juga yang kami sedang kerjakan sekarang dengan beberapa hotel. Jadi memberikan space tempat supaya bisa menempatkan produknya di sana. Itu juga sudah kami lakukan Bapak Ibu. Next. Nah, ini tadi yang kacang 3G tadi Bapak Ibu, ini juga sudah masuk ke Citylink. Jadi sudah masuk ke Citylink. Jadi kerjasama dengan airlines, kebetulan produk itu juga sudah masuk ke Citylink. Next. Nah, ini adalah sertifikasi, kegiatan sertifikasi kita, baik HAKI, halal, BPOM, dan legalitas lainnya. Next. Nah, ini sentra pelatihan kita Bapak Ibu. Jadi ada sentra jahit alas kaki di eks lokalisasi Doli, ada sentra batik juga di Doli, dan ada sentra jahit Bukit Barisan. Nah, kalau sentra jahit Bukit Barisan ini adalah memfasilitasi beberapa pelaku usaha yang ada di pinggir jalan Bapak Ibu. Di daerah Pak Tua itu banyak sekali permak-permak itu yang di pinggir jalan. Jadi itu yang kita masukkan ke dalam gedung kita yang ada di Bukit Barisan. Jadi masuk di situ semua. Ordernya nanti dari pemerintah kota juga nantinya. Next. Nah, ini beberapa intervensi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu yang sudah kita lakukan, mulai dari sertifikasi halal, merek, BPOM, terus kegiatan pelatihan dan pemberian sarana prasarana bagi pelaku usaha mikro. Next. Nah, ini toko kelontong yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Jadi toko kelontong ini kita masukkan ke dalam e-pekan kita. Jadi dalam kebutuhan sehari-hari, beras, gula, minyak, seluruh PNS itu harus belinya di sini Bapak Ibu. Tidak boleh ada yang beli di luar. Ya boleh silakan, yang penting kuotanya sudah terpenuhi. 500, 1 juta, 1,5 juta, 2,5, dan 5 juta tadi. Kalau itu terpenuhi ya sudah, nggak apa-apa, beli di luar silakan. Tapi minimal ada yang dispendkan, dibelanjakan untuk toko kelontongnya kita. Nah, di situ. Itu yang salah satu upaya kami, walaupun sedikit memaksa Bapak Ibu, tapi demi kebaikan bersama dan demi mereka juga bisa bertahan hidup. Dan ini sangat menolong sekali pada saat pandemi seperti kemarin Bapak Ibu. Jadi mereka akhirnya kegiatan usahanya bisa berjalan, walaupun dengan kondisi pandemi mereka tetap bisa bertahan. Jadi itu salah satu upaya yang kami lakukan. Next.
Nah, ini adalah beberapa pembinaan yang kami lakukan, memfasilitasi terkait dagangannya mereka juga kita fasilitasi Bapak Ibu. Gimana caranya supaya mereka itu bisa mengambil barang itu lebih murah, baik berasnya, gulanya, dan segala macamnya. Jadi kita sambungkan ke beberapa perusahaan, baik itu Kebun Agung, Bulog, dan yang lainnya, supaya bisa mendapatkan barang lebih murah dan dapat margin keuntungan yang lebih besar. Itu adalah yang kami lakukan selain memasukkan mereka ke dalam e-token. Dan manfaat yang didapat adalah mereka juga kami berikan terkait manajemen pengelolaan usaha atau toko, mendapatkan informasi harga yang murah, kesempatan untuk bantuan CSR dan kredit lunak. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang penting. Kenapa saya bilang penting di kredit lunak? Kredit ini penting karena banyak sekali orang-orang yang mengakunya itu belum usaha, tapi Pak saya ini mau usaha tapi nggak punya modal. Loh, ya nggak bisa. Modal itu butuh, tapi bukan pada saat ngawali usaha. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau ngawali usaha saja modalnya sudah pinjam. Wah, gawat Bapak Ibu. Karena pinjaman itu pasti ada cost of fund yang harus dibayar. Padahal belum tahu ini roda kegiatan usahanya ini untung